Shalom Bapak Ibu. Judul bahasan saya kali ini adalah apakah belalang itu punya raja? Nah, belalang apa ini Bapak Ibu? Di suatu pembelajaran di Shinchonji, ya, guru kelas itu menjelaskan tentang raja dari belalang-belalang Bapak Ibu. Dan saya bertanya, apakah belalang itu punya raja? Pertanyaannya simpel tentu saja Bapak Ibu ya. Dan tentu saja lagi saya mengharapkan jawaban yang singkat saja ya, punya atau tidak begitu ya. Tapi Bapak Ibu pasti sudah tahu ini ya. Bila yang ditanya itu tidak yakin tahu jawabannya, dia pasti berputar-putar seperti baling-baling ya. Kesana kemari ngomong A, ngomong B, dan finishnya tetap tidak ada jawaban ya dan tidak itu. Ibaratnya kalau saya bertanya, tunjukkan arah ke Jakarta, yang menjawab itu berputar-putar dulu ke Banyuwangi, lalu ke Pontianak, terus ke ujung Pandang, lalu menyeberang ke Jawa Barat. Ujung-ujungnya tidak sampai juga ke Jakarta, Bapak Ibu. Andai mereka tahu ada jawabannya di Amsal 30 ayat 27, Bapak Ibu, mungkin mereka bisa menghemat energi untuk to the point saja gitu. Ya. Di dalam Wahyu 9 ayat 7 sampai 9 itu dikatakan belalang-belalang berperang. Di Wahyu 9 ayat 11 dikatakan mereka dipimpin oleh seorang raja. Tetapi mengapa di Amsal 30 ayat 27 dikatakan belalang tidak punya raja? Ini pertanyaan yang sangat tajam dan menunjukkan kepekaan terhadap ketegangan antara kedua bagian dari Alkitab, yaitu Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama ya. Mari kita telaah dengan teliti dalam suatu perbandingan ayat Bapak Ibu. Di Wahyu 9 ayat 7 dan ayat 11 ya. Ayat 7-nya. Dan rupa belalang-belalang itu seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Ayat 11-nya. Dan raja mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya di dalam bahasa Ibrani Abaddon dan dalam bahasa Yunaninya Apollyon. Ini Bapak Ibu ya. Di Amsal 30 ayat 27 dikatakan belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Apa ini kontradiksi Bapak Ibu ya? Tidak ya. Mari kita bahas dari dua pendekatan ya Bapak Ibu ya. Pendekatan pertama Bapak Ibu. Ada perbedaan antara dua jenis belalang Bapak Ibu. Amsal 30 ayat 27 itu berbicara tentang belalang alami atau belalang literal di dalam konteks kebijaksanaan ciptaan Tuhan. Walau kecil dan tidak punya raja, mereka tetap hidup teratur ya. Sebuah pelajaran tentang kerjasama dan ketaatan di dalam hidup tanpa paksaan Bapak Ibu. Nah, Wahyu 9 memakai istilah belalang secara simbolik dan apokaliptik. Makhluk mengerikan yang keluar dari jurang maut digambarkan seperti belalang, tapi bukan belalang alami Bapak Ibu. Jadi belalang di Amsal adalah belalang literal, sedangkan belalang di Wahyu adalah simbol pasukan roh jahat ini. Jadi jelas ya, makhluk di Wahyu itu adalah simbol kuasa jahat. Mereka disebut belalang karena menyerbu, menghancurkan, dan menyebar secara masif seperti belalang Bapak Ibu. Tapi jelas digambarkan berwajah seperti manusia, bersayap, ekornya seperti kalajengking, dan mempunyai raja, yaitu Abaddon atau Apollyon. Ini menunjuk pada pasukan iblis atau roh jahat yang menyerang manusia, Bapak Ibu ya. Jadi Wahyu memakai simbolisme belalang untuk menggambarkan kekuatan destruktif di dunia rohani yang jahat ya. Bukan serangan literal, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pesan konteksnya berbeda, Bapak Ibu ya. Amsal menyampaikan pelajaran moral. Bahkan makhluk sederhana bisa hidup tertib tanpa pemimpin. Contoh bagi manusia untuk hidup bijak dan mandiri, Bapak Ibu ya. Wahyu menyampaikan visi penghakiman terakhir dan peperangan rohani. Iblis dan roh jahat berorganisasi di bawah pimpinan satu frasa penghancur ini. Jadi perbandingan antara Amsal 30 ayat 7 ya
Dan Wahyu 9 ayat 7 sampai 11 apa Bapak Ibu? Ya, dari jenis belalang di Amsal 30 ayat 7 adalah belalang literal ya, hewan ini ya. Dan di Wahyu 9 ayat 7 belalang simbolik ya, makhluk apokaliptik. Dari segi konteks Bapak Ibu ya, Amsal 30 ayat 7 itu menunjukkan hikmat ciptaan, kehidupan yang tertib ya Bapak Ibu. Sedangkan di Wahyu 9 ayat 7 sampai 11 itu merupakan konteksnya penghakiman terakhir pasukan jahat ini. Di dalam konteks sebagai raja ya, Amsal 30 ayat 7. Belalang tidak punya raja Bapak Ibu ya. Mereka mandiri. Di dalam konteksnya di Wahyu 9 ayat 7 sampai 11 ada rajanya Bapak Ibu ya, Abaddon atau Apollyon, yaitu malaikat jurang maut ya. Nah, dari segi pesan utama pembahasan ini sebetulnya Amsal 30 ayat 7 itu merupakan satu pelayanan etika dan kebijaksanaan Bapak Ibu. Sedangkan di Wahyu 9 ayat 7 sampai 11 gambaran simbolik tentang penghakiman rohani. Sekian Bapak Ibu, semoga Tuhan memberkati. Amin.